Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas metodologi penelitian D. Di sini kami akan menjelaskan proposal PKM kami yang berjudul Odilike atau Odeng Dilike sebagai penerapan inovasi perpaduan budaya makanan. Di sini PKM kami adalah PKM pada bidang kewirausahaan. Nah, untuk anggotanya sendiri, di sini ada saya, Restanti Maizaluna Sakinandita dengan NIM akhir 244. Saya Lailatul Eki Fitrianingsih dengan NIM akhir 2019. Saya Awal Nurlinda dengan NIM akhir 2034. Dan saya Mita Nurul Aziza dengan NIM akhir 2076. Baik, langsung saja di sini pada bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang kami membuat proposal ini adalah bahan ini telah banyak varian produk makanan khas Korea yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, di mana salah satunya adalah odeng. Odeng sendiri merupakan makanan dengan bahan dasar tepung sagu, ikan tenggiri, dan berbagai bumbu khas Korea yang kemudian disajikan dengan kuah kaldu yang gurih dan pedas. Dalam produk makanan odeng ini, kita memperkenalkan keselarasan rasa antara budaya Korea dan Indonesia melalui varian odeng yang kreatif dan inovatif serta menggabungkan keautentikan rasa dari kedua budaya kuliner dengan memprioritaskan kualitas yang terbaik. Kelompok kami memulai sebuah usaha dengan nama Odilike atau Odeng Delight, di mana usaha ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu makanan ikonik di Indonesia yang dapat bersaing dengan makanan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah Odilike memiliki cita rasa yang khas dan unik, yaitu perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan manis, di mana cita rasa odeng yang khas dan unik ini dapat menarik minat masyarakat Indonesia bahkan luar negeri untuk mencoba odeng. Kemudian, Odilike memiliki bahan baku yang mudah ditemukan di Indonesia, yaitu ikan tenggiri dan tepung sagu, yang memudahkan odeng untuk diproduksi oleh masyarakat luas sehingga dapat menjadi makanan yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam usaha ini, kami akan mengembangkan produk odeng yang memiliki berbagai varian rasa yang lebih menarik dan inovatif, yaitu odeng kuah soto dan odeng kuah rawon. Odeng kuah soto ini memiliki cita rasa yang gurih dan segar, sedangkan odeng kuah rawon ini memiliki cita rasa yang gurih serta pedas. Selain itu, kami juga akan menggunakan kemasan yang menarik serta praktis. Kemasan yang menarik tentu saja dapat menarik perhatian konsumen, sedangkan kemasan yang praktis akan memudahkan konsumen dalam membawa produk tersebut. Kami yakin bahwa usaha ini akan meningkatkan eksistensi odeng karena Odilek akan merupakan makanan yang akan menarik dan inovatif serta mudah dan cepat untuk dinikmati oleh berbagai kalangan. Lalu, untuk poin yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara mengembangkan odeng yang jarang ditemukan menjadi makanan yang lebih menarik dan inovatif. Lalu, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana cara menyediakan suatu produk makanan yang mudah dan cepat untuk disantap. Lalu di sini, poin yang ketiga adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam proposal ini meliputi jenis odeng, di mana kami menggunakan odeng dengan bahan dasar yang berbahan dasar ikan. Di sisi lain, terdapat juga lokasi usaha odeng lain, di mana kami akan memilih suatu wilayah atau lokasi tertentu, yaitu di daerah kampus Universitas Jember atau kawasan kuliner Kota Jember. Selanjutnya, segmen pasar akan dibatasi pada kelompok target tertentu, yaitu pelajar atau mahasiswa yang berdomisili di Jember, tidak memiliki alergi seafood, dan menyukai sayur. Kemudian, strategi pemasaran akan lebih ditekankan pada inovasi produk, di mana selain varian original, kami memiliki inovasi makanan odeng dengan varian rasa khas Indonesia, yaitu varian kuah soto dan kuah rawon. Kami juga memanfaatkan media sosial dan potensi kemitraan dengan pedagang lokal untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing pemasaran. Selain itu, kami juga akan memperhitungkan aspek keuangan dan pengelolaan usaha online termasuk perencanaan keuangan, proyeksi pendapatan, strategi pengelolaan keuangan untuk menjaga kelangsungan usaha, batasan modal usaha yang kami miliki, serta target penjualan online per bulan. Lalu dampak sosial dari usaha online juga akan kami evaluasi, seperti potensi penciptaan lapangan kerja lokal atau peningkatan ekonomi mikro di sekitar lokasi usaha.
Lalu tujuan dari proposal ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu mengembangkan odeng jadi makanan yang lebih menarik dan inovatif serta memberikan pelayanan produk makanan yang mudah dan cepat untuk disantap. Serta manfaat manfaat untuk proposal ini adalah kegiatan yang pertama adalah manfaat untuk penulis. Yang pertama dapat mengasah kemampuan dalam kewirausahaan. Yang kedua dapat mengasah kemampuan berpikir secara lebih kreatif dan inovatif dalam membuat suatu usaha. Yang ketiga dapat mewujudkan ide atau gagasan yang telah terpikirkan secara sistematis dalam membuat suatu usaha seperti mengembangkan odeng jadi makanan yang lebih menarik dan inovatif serta memberikan pelayanan produk yang mudah untuk dan cepat untuk disantap. Keempat, untuk dapat mengasah manajemen finansial, dan yang terakhir dapat meningkatkan kemampuan kinerja dalam satu kelompok. Lalu yang selanjutnya manfaat untuk konsumen. Yang pertama dapat merasakan inovasi dari suatu makanan yang sebelumnya belum pernah ada. Lalu dapat memenuhi rasa keinginan tahuan terkait makanan khas dari dua budaya yang berbeda secara bersamaan. Serta dapat merasakan makanan dengan cita rasa yang unik dengan harga ramah di kantong serta mudah untuk disantap. Lalu yang terakhir manfaat bagi masyarakat secara umum. Yang pertama dapat meningkatkan peluang dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua dapat menurunkan angka pengangguran. Lalu yang ketiga dapat mengetahui adanya inovasi dari suatu makanan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Lalu poin keenam, luaran yang diharapkan. Luaran yang kami harapkan adalah terrealisasinya pengembangan odeng jadi makanan yang lebih menarik dan inovatif seperti odeng kuah soto dan kuah rawon yang memiliki cita rasa khas yang unik serta mudah dan cepat untuk disantap dikarenakan pengemasannya yang menarik dan praktis. Selain itu, luaran lain yang kami harapkan adalah odeng dapat dikenal dan dinikmati bukan hanya oleh mahasiswa domisili Jember maupun masyarakat lokal sekitarnya, tapi dapat dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia hingga luar negeri. Baik, selanjutnya pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ini di subbab pertama itu penelitian terdahulu. Jadi kami meninjau dari 2 penelitian terdahulu dari Abdiani dan rekan-rekan mereka pada tahun 2022 dengan judul pelatihan pembuatan fish cake berbahan dasar hasil tangkapan sampingan nelayan di Kota Tarakan. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua kami mengambil dari milik Santi dan rekan-rekan mereka pada tahun 2023 dengan judul peningkatan keterampilan UMKM dalam pembuatan fish cake atau odeng ikan bandeng di inkubator bisnis Kabupaten Pangkajani dan Kepulauan. Kemudian landasan teori, pengertian odeng di sini merupakan salah satu jenis fish cake yang berasal dari negara Korea. Jadi odeng ini merupakan produk olahan dari ikan giling yang ditambahkan bumbu-bumbu, kemudian dibentuk bulat-bulat atau stik, lonjong, dan lembaran. Dan penyajiannya menggunakan tusuk sate lalu disiram atau dimasukkan ke dalam kuah kaldu. Nah, biasanya odeng ini dimakan saat musim dingin, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengonsumsinya di musim lainnya. Dan selanjutnya di poin 2.1.2, di mana itu merupakan penggunaan odeng pada Odolite. Jadi dalam merancang pengalaman kuliner di Odolite, kami memutuskan untuk menghadirkan keunikan dan kelezatan melalui penggunaan odeng. Jadi pemilihan odeng sebagai menu utama di Odolite bukanlah tanpa tujuan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari pengalaman kuliner yang autentik dan berbeda, di mana dalam hal ini konteksnya adalah makanan khas Korea. Nah, selanjutnya di inovasi. Jadi, pengertian inovasi sendiri menurut Wiono adalah pada tahun 2020, dalam meningkatkan kualitas produk diperlukan kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas ini adalah menemukan ide-ide baru dalam mengembangkan usahanya. Nah, sedangkan inovasi adalah bagian bagaimana kreativitas tersebut dapat diterapkan di dalam menghasilkan produk dan jasanya. Nah, dengan kreativitas dan inovasi diharapkan wirausaha dapat menangkap peluang yang ada dan menghasilkan laba yang layak. Nah, selanjutnya penerapan inovasi pada Odolite. Yang di sini inovasi yang diterapkan pada Odolite terletak pada bagian varian kuahnya yang dapat dikatakan unik dan menjadi pembeda dengan produk odeng lain. Karena varian kuah tersebut tidak dapat ditemukan pada produk
odeng mau manapun. Jadi jika biasanya kuah odeng ini hanya berupa kaldu ikan yang dengan rasa pedas dan tidak pedas, maka Odalite menawarkan kuah dengan varian baru yaitu soto dan rawon yang identik dengan makanan khas Indonesia. Nah, hal tersebut kami terapkan atas dasar keinginan yang kuat untuk membuat customer tetap dapat menikmati kelezatan dari odeng yang merupakan makanan khas Korea, namun tidak melupakan cita rasa makanan khas Indonesia, sehingga memberikan cita rasa khas yang dapat menggugah selera dan menekankan cita rasa yang unik dan berbeda dari odeng yang dijual pada umumnya. Kemudian pada perpaduan budaya makanan, dan di sini pengertian dari perpaduan budaya makanan sendiri di era globalisasi menyebabkan perubahan sosial di masyarakat dan juga mempengaruhi tren makanan yang berubah dengan cepat. Nah, oleh karena itu penting untuk mendukung pengembangan makanan melalui perpaduan budaya atau fusion food. Berbagai perubahan sosial disebabkan oleh perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Nah, perubahan ini mempengaruhi tren dan kebiasaan makanan serta menyebabkan peningkatan inovasi dan dalam hal makanan. Nah, selanjutnya pada poin 2.2.3.2, jadi di sini penerapan perpaduan budaya makanan pada Odalite. Nah, Odalite atau Odeng Delight merupakan sebuah inovasi makanan yang mencerminkan harmoni antara dua budaya makanan yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea. Dan penelitian ini akan membahas bagaimana perpaduan budaya makanan tersebut diwujudkan dalam hidangan Odalite, dengan fokus pada penggunaan kuah rawon dan soto dari Indonesia serta odeng khas Korea. Nah, pertama-tama di sisi Indonesia dari Odalite sendiri menampilkan penggunaan kuah rawon dan soto. Dua hidangan khas tersebut merangkum kekayaan rasa Indonesia. Nah, kuah rawon sendiri itu kan ciri khas yang kaya akan rempah-rempah dan warna hitam pekat dari kuah, jadi memberikan dimensi rasa yang unik pada Odalite. Sedangkan kuah soto dengan aneka bumbu rempah menambahkan kompleksitas cita rasa pada hidangan ini. Nah, kedua kuah tersebut menjadi pondasi dari sisi Indonesia pada Odalite, menciptakan pengalaman kuliner yang mendalam dan autentik. Nah, di sisi lain, pengaruh Korea pada Odalite terlihat melalui penggunaan odeng sebagai bahan dasar. Nah, odeng yang berasal dari Korea adalah jenis kue ikan yang diolah dengan teknik khas yang dapat menciptakan tekstur yang kenyal dan cita rasa yang lezat. Nah, penggunaan odeng dalam Odalite memberikan sentuhan Korea yang khas pada hidangan ini, menciptakan perpaduan yang menarik antara dua budaya yang berbeda. Melalui inovasi kreatif, Odalite akan menggabungkan proses perpaduan budaya tersebut. Nah, proses ini melibatkan pemilihan bahan yang tepat, penggabungan teknik memasak yang khas dari masing-masing budaya, dan penyesuaian rasa agar harmonis dalam satu sajian. Nah, Odalite bukan sekedar menggabungkan bahan, melainkan integrasi yang cermat dari warisan kuliner dua negara yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah bab 3, yakni gambaran umum rencana usaha. Usaha Odalite yang ingin kami kembangkan tersebut rencananya akan didirikan di daerah Jember, Jawa Timur, tepatnya pada daerah Sumbersari. Daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang strategis karena berada di daerah perkotaan yang ramai, padat penduduk, dekat dengan fasilitas umum, serta berada di daerah kampus yang sebagian besar berisi customer segmen dari Odalite, sehingga dianggap cocok dijadikan sebagai tempat berwirausaha yang tentunya akan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan keuntungan. Selain itu, kami juga berencana untuk mendirikan stand Odalite pada acara bazar makanan, CFD, ataupun pasar malam. Proses produksi Odalite tersebut terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari membeli bahan baku, memasak bahan baku menjadi produk, hingga mengemasnya menjadi produk Odalite yang siap untuk dihidangkan kepada para customer. Bahan baku yang digunakan disimpan pada freezer agar tetap fresh. Di samping itu, kuah yang telah dibuat akan selalu dipanaskan pada kompor dengan api sedang, sehingga para customer akan mendapatkan produk Odalite dalam keadaan yang tetap hangat.
Proses produksi untuk kedai utama akan dieksekusi berdasarkan jumlah permintaan pesanan dari customer, baik pesanan secara langsung maupun pesanan secara tidak langsung. Sedangkan proses produksi untuk stand pada acara bazar makanan, CFD, ataupun pasar malam akan dieksekusi berdasarkan jumlah permintaan pesanan dari customer yang datang secara langsung pada stand yang didirikan. Kemudian ada analisa produk. Produk yang ingin kami kembangkan bernama Odilite. Odilite atau Odeng Delight merupakan sebuah inovasi produk makanan berupa kombinasi dari makanan khas Korea, yakni odeng yang dipadukan dengan kuah soto ataupun kuah rawon yang merupakan makanan khas Indonesia. Inovasi perpaduan budaya makanan ini ditujukan kepada customer yang ingin mencoba makanan Korea, tetapi tetap memiliki cita rasa khas Indonesia. Selanjutnya ada analisa pemasaran. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dalam memasarkan produk Odilite, penulis berencana untuk memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Pemanfaatan media sosial tersebut didasarkan atas fakta bahwa media sosial praktis dan mudah digunakan sebagai tempat pemasaran iklan suatu produk. Dalam pemasaran yang dijalankan, penulis berkeinginan untuk menerapkan strategi marketing seperti memberi diskon, cashback, dan juga gratis ongkir. Di samping itu, penulis juga berencana untuk lebih menekankan varian rasa serta berbagai tingkatan kepedasan untuk menarik perhatian para customer. Lalu ada weakness atau kelemahan. Dalam perencanaan pemasaran produk Odilite, tentunya juga memperhitungkan adanya pesaing yang ada di sekitar. Oleh sebab itu, kami juga memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa saja menjadi kelemahan dari produk Odilite. Kelemahan yang ditemukan setelah dilakukannya analisis pada produk Odilite adalah kuah yang mudah tumpah. Oleh sebab itu, penulis berdiskusi dan akhirnya menemukan solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan cara memilih kemasan yang dapat diberi tutup. Lalu ada perhitungan ekonomi. Yang pertama ada biaya tetap per 1 bulan. Dalam proses pembuatan produk, kami menyewa kos untuk tempat produksi dengan biaya sebesar Rp350.000 per bulan. Kemudian biaya variabel per 1 bulan, di sini ada odeng dengan total harga Rp156.200, tusuk dengan total harga Rp10.000, bumbu ori dengan total harga Rp20.000, bumbu soto dengan total harga Rp14.000, bumbu rawon dengan total harga Rp14.000, garam dengan total harga Rp1.000, dumpling dengan total harga Rp26.500, cikua dengan total harga Rp15.500, fish roll dengan total harga Rp24.500, cup dan tutup dengan total harga Rp39.800, stiker dengan total harga Rp18.000, dan daun bawang dengan total harga Rp2.000, sehingga total keseluruhannya adalah Rp341.500. Untuk selanjutnya adalah omset per 1 bulan. Yang pertama ada pendapatan kotor per 1 bulan. Di sini ada odeng kuah original dengan harga Rp10.000, jumlahnya adalah 100, sehingga totalnya adalah 1 juta. Kemudian odeng kuah rawon dengan harga Rp10.000, jumlahnya adalah 52, sehingga totalnya adalah Rp520.000. Kemudian odeng kuah soto dengan harga Rp10.000, jumlahnya adalah 35, sehingga totalnya adalah Rp350.000. Kemudian dumpling dengan harga Rp2.000, jumlahnya adalah 120, sehingga totalnya adalah Rp240.000. Kemudian cikua dengan harga Rp2.000 dan jumlahnya adalah 95, sehingga totalnya adalah Rp190.000. Fish roll dengan harga Rp2.000, jumlahnya adalah 110 dan total harganya adalah Rp220.000. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp2.520.000. Kemudian ada pendapatan bersih per 1 bulan yang didapat dari pendapatan kotor dikurangi biaya tetap yang ditambahkan dengan biaya variabel. Jadi Rp2.520.000 dikurangi Rp350.000 ditambah Rp341.500
Dan hasilnya adalah 1.828.500. Lalu masuk pada bab 4, yaitu metode pelaksanaan, di mana pada poin 4.1 ini alat dan bahan. Dengan alatnya yaitu kompor, panci, sendok sayur, wadah, dan cup. Sedangkan untuk bahannya yaitu yang pertama, dimsum, cikua, fish roll, tusuk sate, plastik, bumbu original, bumbu rawon, bumbu soto, penyedap, bawang daun, chili oil, dan juga cabai. Lalu selanjutnya yaitu proses pembuatan, di mana yang pertama itu harusnya persiapkan semua alat dan bahan, rebus air dengan 3 panci yang berbeda, lalu masukkan bumbu original, rawon, dan juga sotonya. Selanjutnya beri penyedap dan koreksi rasa, dan rebus air pada panci lainnya. Tusuk odeng pada tusuk sate, lalu rebus sebentar hingga sampai lembut. Taruh odeng tersebut ke dalam wadah ataupun cup, lalu tuangkan kuah yang ingin dipakai secukupnya, taburi daun bawang, lalu akhirnya apabila merasa kurang pedas, bisa juga ditambahin dengan chili oil ataupun cabai. Selanjutnya yaitu proses pemasaran, di mana proses pemasaran ini merupakan suatu serangkaian langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan, mempromosikan, ataupun menjual produk layanan kepada konsumen. Proses ini pun melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu pada poin pertama terdapat sasaran utama, di mana pada sasaran utama produk Odlike ini yaitu individu dari berbagai kelompok usia, terutama anak-anak, remaja hingga dewasa yang mencari pengalaman kuliner yang unik dan lezat di daerah Jember. Makanan ini pun ditujukan untuk pecinta makanan Asia yang menghargai rasa autentik dan juga kombinasi unik dari odeng Korea dengan kuah soto ataupun rawon Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat segmentasi pasar yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu pecinta kuliner eksotis, produk Odelek akan menarik pecinta makanan yang suka menjelajahi rasa baru. Segmen ini juga mencakup anak-anak, remaja, dan dewasa yang mencari pengalaman kuliner yang berbeda. Yang kedua yaitu penggemar makanan Asia. Sasaran pasar ini termasuk individu yang memiliki ketertarikan khusus pada masakan Asia, termasuk odeng Korea dan kuah soto ataupun rawon dari Indonesia. Lalu yang terakhir terdapat penikmat makanan cepat saji, di mana makanan dengan karakteristik cepat saji yang mudah diakses dan cocok untuk mereka yang memiliki jadwal sibuk, seperti mahasiswa. Lalu terdapat strategi peluncuran atau pemasaran. Yang pertama, strategi penetrasi cepat ataupun rapid penetration, di mana kita memiliki penetapan harga yang rendah serta promosi yang gencar dengan tujuan adalah memperoleh penerimaan pasar yang lebih cepat serta target pasar yang luas. Yang kedua, pemasaran melalui media sosial dengan memanfaatkan media sosial yang ada untuk mempromosikan bahkan memperjualbelikan produk yang dijual. Lalu masuk pada strategi marketing, di mana kita memiliki penawaran khusus untuk 5 pembeli pertama pada saat grand launching dengan memberikan diskon sebesar 20% sehingga yang awalnya harganya adalah 10K atau 10.000 bisa menjadi 8.000. Lalu terdapat gratis ongkir untuk area Universitas Jember, membuat konten TikTok ataupun Instagram yang menarik dan kreatif, baik berupa video ataupun tulisan seperti behind the skin, testimoni pelanggan, ataupun fun fact or the like, membangun hubungan yang lebih dekat dengan followers melalui Q&A, kuis, dan juga feedback, sehingga Odelike dapat meningkatkan branding produk ke depannya. Odelike Team juga membuat status di akun sosial media pribadi mereka, sehingga dapat menjangkau lebih banyak calon customer. Selain itu, Odelike Team juga membagikan poster ataupun info di grup-grup sosial media yang diikutinya, sehingga dapat menjangkau lebih banyak target pasar, serta memiliki target minimum penjualan untuk setiap batch pre-order, sehingga dapat memastikan kelancaran produksi ke depannya. Selanjutnya masuk pada promosi, yaitu kami memiliki logo brand seperti gambar tersebut dan juga sebuah pamflet coming soon.
Lalu masuk pada bab yang kelima, yaitu pada bab kelima ini mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biayanya, di mana anggaran biaya ini kita kelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu yang pertama, pembelian bahan utama pembuatan produk dengan total harganya yaitu 112.900 yang mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pembelian bahan-bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan produk Odelight. Bahan-bahan ini pun melibatkan berbagai jenis bahan yang terkait dengan pembuatan odeng. Lalu yang kedua, pembelian topping odeng yaitu totalnya 56.700 dengan yang biaya pembelian mengenai topping odeng baik itu cikuah, dumpling, fish roll, saus, ataupun bawang daun. Lalu juga ada pembelian kemasan produk dengan total harga 46.400 yang mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pembelian kemasan produk Odelight, yaitu bisa kresek, cup, tutup cup, dan juga lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu penunjang pembuatan produk dengan total harga 21.200 yang mencakup biaya-biaya pendukung yang terkait dengan proses pembuatan produk. Lalu pada selanjutnya terdapat detail dari anggaran biaya yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang dibagi menjadi bahan utama, topping odeng, kemasan, dan juga penunjangnya. Lalu selanjutnya terdapat jadwal kegiatan. Di sini kita memiliki 6 rencana kegiatan dengan 4 minggu. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan minggu pertama, uji kelayakan bahan minggu kedua dan juga minggu ketiga, proses pembuatan pada minggu kedua, pengemasan dan pemasaran minggu kedua sampai keempat, dan pembuatan laporan serta pemaparan hasil produk ada pada minggu keempat. Lalu selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang berisi informasi-informasi tentang sumber-sumber ataupun referensi yang telah kita gunakan dalam PKNK ini. Lalu pada lampiran ini berisi data informasi tim dan juga job desk tim. Dengan awal Nurlinda sebagai CEO atau Chief Executive Officer dengan tugasnya itu membuat keputusan untuk keberlangsungan produksi. Lalu ada laki-laki Fitrianingsih sebagai CFO, Chief Financial Officer, yang mengurus bagian keuangan proses produksi. Lalu juga ada Restanti Mazaluna Sakinandita sebagai COO atau Chief Operating Officer yang bertugas untuk mengurus dan juga membuat kebijakan pada bagian operasional. Lalu yang terakhir, Azizah sebagai CMO yaitu Chief Marketing Officer yang berfokus dalam bertanggung jawab dalam urusan marketing ataupun pemasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.